tentang Bani Israel atau Yahudi gitu ya. Maka dalam surat Al-Fatihah Allah sudah sebutkan ya, maghdub waladolin, itu dua karakter manusia yang terangkum dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu maghdubin ya, para ahli tafsir maghdub itu siapa? Orang yang terlaknat ya, orang yang mendapat murka Allah. Karena apa? Nanti akan saya jelaskan ya. Insya Allah pada kesempatan ini saya tidak akan keterangan semua tentang Bani Israel karena banyak, nggak cukup semalam, bahkan berhari-hari, karena dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa di sana banyak ayat menerangkan tentang kedurhakaan Bani Israel. Tapi pada kesempatan ini kami fokuskan kepada dua ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 90. Insya Allah kalau waktunya nyendak ya. Mari kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qafainahu min ba'dihi birusul. Wa atayna Isa ibn Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna quluf bal la'anahum wa bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima mahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru walamma ja'ahum kafaru bih wa la'natullahi 'alal kafirin. Walaqad ataina, dan sungguh telah kami berikan ya, Musa kepada Nabi Musa. Ini mengapa di sini Nabi Musa? Karena istilah Bani Israel sebenarnya Nabi itu nama Nabi Yakub ya. Israel itu nama Nabi Yakub. Ya, nama sebutan lain kepada Yakub itu Israel artinya. Israel itu kalau di bahasa Ibrani artinya Abdullah ya, hamba Allah. Tapi kemudian keturunannya semakin banyak. Pada waktu bapaknya Nabi Yakub, ajarannya adalah Nabi bapaknya Ibrahim ya. Karena Yakub itu anaknya Ishak, Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Yakub tidak mendapatkan wahyu ya, tapi hanya menyampaikan ajaran Nabi Ibrahim ya. Baru setelah Nabi Musa ya, itu Bani Israel memiliki kitab sendiri ya. Mengapa? Ya karena zamannya sudah berbeda. Kapan Bani Israel menjadi suatu kaum tersendiri, diberi kitab, diberi ajaran, yaitu sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, berarti itu berbeda dengan nenek moyangnya, yaitu Israel maupun Ishak. Nah, maka di sini wa ataina Isa ibn Maryam bil bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus ya. Musa. Walaqad ataina Musa, dan sungguh kami telah memberi ke Musa. Pakainya na ya, padahal ini Allah ya. Maka Allah di dalam Al-Quran menggunakan kata ganti na. Nah itu maknanya lebih dari satu ya. Kalau kami, bahasanya kami atau kita ya, itu kan lebih dari satu ya. Mengapa memberikannya kepada Musa kau pakai bahasanya na bukan tu? Kalau tu berarti satu, yaitu Allah itu. Tapi di sini na dhamir mutakalim, artinya apa? Turunnya wahyu kepada Nabi Musa ada bantuan. Allah memberikan kepada Nabi Musa melalui bantuan perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril di sini punya andil, maka bahasanya na gitu. Kadang belum mengapa Allah satu pakai kata gantinya mana lebih dari satu, itu kadang membingungkannya ya, karena dalam turunnya Al-Quran menyertakan peran malaikat Jibril sehingga sampai ke Nabi Musa. Dan juga Al-Quran juga begitu. Inna anzalna pakainya na ya. Apa yang diberikan Musa? Al-Kitab ya, kitab tadi ya, maksudnya Taurat ya. Wa qafaina min ba'di rasul, dan Allah pun menyusulkan, menambahi ya. Siapa setelah Nabi Isa tiada, Allah menambah atau menyusulkan nabi-nabi berikutnya yang sifatnya apa?
membawakan ajaran Nabi Musa, tapi bukan menerima wahyu sendiri, tapi sifatnya mengajar. Kayak nanti pada akhir zaman ada nabi turun ke bumi lagi, siapa? Nabi Isa ya, tapi turunnya bukan sebagai Nabi Isa, tapi sebagai umat Muhammad yang meluruskan ajaran Rasul, berarti sebagai membawa Al-Quran atau dakwah Al-Quran. Itu juga begitu, setiap nabi disusulkan nabi-nabi berikutnya untuk apa? Nah ini diterangkan ya, untuk memberi peringatan supaya di sini Bani Israel ada petunjuk ya melalui nabi-nabinya. Terus wa ataina Isa ibn Maryam bil bayyinati, dan kami Allah ya juga menurunkan Nabi Isa bin Maryam al bayyinati ya, disertai dengan bukti-bukti kebenaran atau disertakan mukjizat ya, untuk meyakinkan ajaran Nabi Isa itu diyakini oleh orang-orang di sekitarnya dengan mukjizat. Yang kadang mukjizat itu menjadi sebuah perselisihan nantinya. Apa yang pertama? Ya karena dituduh ibunya berzina, maka Allah memberi jawaban tuduhan zina itu lewat anaknya Nabi Musa, sehingga begitu lahir bayi bisa menjelaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah ya, utusan Allah, bukan anak Tuhan ya. Yang waktu menjelaskan itu di sini ada dua kelompok, semuanya orang Yahudi ya. Satu orang Yahudi memelesetkan, memfitnah bahwa Isa adalah anak Tuhan ya. Yang satu sebagian mendengarnya bukan anak Tuhan ya. Nah yang anak Tuhan itu kemudian yang ke Kristen itu ya. Sedangkan orang Yahudi tahu sebenarnya tapi mendurhakai sehingga tidak mau mengimani kitab Injil. Terus selanjutnya wa yadnahu bi ruhil kudus ya, di samping mukjizat wa ayyadnahu bi ruhil kudus ya, dan Allah menguatkan kedudukan Nabi Isa kepada Bani Israel dengan apa? Disertai malaikat Jibril menyertainya ya. Sehingga maka dalam ajaran Kristen kaitan ini ada Ruhul Kudus ya, ada tiga Tuhan istilahnya, Bapa dan Al-Masih dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini malaikat Jibril, tapi disalahartikan. Maka sebagaimana dalam Al-Fatihah, orang-orang Kristen itu bukan mahdub tapi dolal. Dolal itu artinya apa? Tersesat. Tersesat apa? Tidak mengetahui kebenaran itu karena tersesatkan oleh orang-orang dulu, umat Kristen sendiri ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim summa yaqulu hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila ya. Allah mencelakakan kepada siapa? Para ahli kitab. Karena apa? Menulis kitab dengan tangannya sendiri, maksudnya merubah. Maka yang terjadi dalam kitab Injil itu ada 12 versi. Satu versi bertentangan dengan versi lain, padahal pengikut Nabi yang sama. Karena pada situ sebagaimana ayat yang lain, wawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim ya. Allah melaknat orang-orang Bani Israel ya. Mereka menulis kitabnya dengan menambahi ya. Sehingga yang terjadi ketidakmurnian dan lain sebagainya. Terus yang jadi persoalan adalah ayat berikutnya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahu anfusukum mustakbartum. Ini persoalan di sini. Afakullama, mengapa setiap kali ya, ja'akum, didatangkan kepada kamu Bani Israel rasulun, utusan ya, rasul bima la tahwa anfusukum mustakbartum, dengan apa yang dibawa rasul la tahwa, mereka tidak menginginkan adanya rasul-rasul baru gitu. Nah, karena apa? La tahwa anfusukum, tidak menginginkan ya, siapa? Anfusakum, diri kalian Bani Israel. Karena apa? Astakbartum, karena merasa dirinya yang lebih pantas ya. Merasa dirinya lebih
pantas daripada nabi yang baru itu. Mereka angkuh, astakbartum. Wa fariqan kadzabtum, dan sebagian lagi adalah mendustakan. Wa fariqan yataqatulun. Nah, ini kaitannya ada 3 ciri orang Yahudi dalam ayat ini, yaitu astakbartum, selalu sombong ya, selalu angkuh. Ini para ahli tafsir mengatakan siapa ini umat Bani Israel, yaitu sebelum Nabi Muhammad maupun setelah Nabi Muhammad, itu selalu angkuh ya. Contoh kasus setelah Nabi Muhammad itu, sebelum diutus oleh Allah Nabi Muhammad, di situ banyak orang Yahudi sudah tahu ya, sudah tahu bahwa ciri-ciri Nabi terakhir ada di daerah Mekah, dan tahu Nabi Muhammad bahkan pernah berdoa minta ya, waktu di Madinah minta orang Yahudi berdoa kepada Allah untuk dimenangkan suku Aus dan suku Khazraj ya, sebuah suku yang berpengaruh di Madinah, didoakan oleh orang Yahudi dengan menyebut nama Nabi Muhammad di hadapan Allah doanya. Karena apa? Tahu bahwa dalam Taurat Nabi Muhammad sudah dijelaskan, dalam Taurat akan turun Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang telah jelas. Dan orang Yahudi di Madinah itu sudah tahu Nabi Muhammad utusan Allah, sudah beriman. Tetapi apa? Astakbartum ya, mereka sombong, mereka dengki sehingga tidak mengakuinya. Bahkan itu berkembang sampai lahirnya Syiah ya. Syiah sekarang ini kan, baik dulu sekarang sebenarnya kan bukan orang Islam sebenarnya. Konon Abdullah bin Ubay itu ya, itu orang Yahudi asli ya. Orang pendeta dulunya berpengaruh besar terhadap umatnya. Tapi dengan datangnya Islam ya, apalagi setelah Khalifah Umar semakin kuat ya, maka begitu dia menghadap ke Umar supaya diberi jabatan karena dia orang berpengaruh ya, dia beriman, aku beriman ya. Tapi Umar kan feelingnya, instingnya nggak cocok masa jabatan diminta gitu ya, maka ditolak. Begitupun masa Utsman, bahkan pada masa Ali ya, tidak diberi jabatan apa-apa karena dia tahu itu munafik gitu, dia orang Yahudi. Akhirnya apa? Di saat Ali dalam masalah besar ya, yaitu kena fitnah ya, kedudukannya dicabut oleh Muawiyah ya, bukan, sehingga tidak jadi khalifah. Disitulah orang Yahudi Abdullah bin Ubay memprovokator umatnya ya, memprovokator umat Islam karena dia statusnya orang Islam ya. Akhirnya apa? Mengkultuskan bahwa penerus sejati Rasulullah adalah bukan Abu Bakar, bukan yang lain, tapi Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah itu saking orang pada percaya sehingga pecah ya, ada yang pendukung setia kepada Ali, ditambah lagi Ali itu maksum. Karena dalam ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang maksum hanya Nabi Muhammad ya. Tapi ini sengaja untuk provokator itu ya. Ali maksum ya, tidak punya dosa, yang akhirnya terbentuk kelompok fanatik Ali yang kemudian dinamakan Syiah ya. Itu tujuannya adalah provokator Yahudi gitu. Ya akhirnya Syiah itu ya isinya melenceng dari Islam bahkan sampai sekarang ya. Ada Syiah yang sedikit hampir sama dengan Ahlussunnah itu yang di Yaman ya. Menurut para peneliti, kalau Syiah yang Yaman itu nggak beda jauh dengan Ahlussunnah wal Jamaah, hanya beda sedikit apa ya, terlalu mengagungkan Ahlul Bait gitu ya. Tapi ajarnya sama karena dia Syiahnya mengikuti ajaran Imam Abu Ja'far ya. Abu Ja'far itu siapa? Cucu dari Husain ya. Dan masih sesuai ajaran Islam. Tapi ya sekarang sudah politik ya, kekuatan politik Syiah kuat ya, akhirnya dengan tawaran beasiswa dan apa, akhirnya generasi muda Syiahnya Syiah Rohibiyah ya, apa ya, Syiah yang memang enggak sesuai ajaran Islam. Itu sebagaimana ini istakbartum, mereka tahu kebenaran kitab-kitab baik sebelum Islam maupun setelah Islam tahu ya, tetapi mereka oleh Allah diberi sifat istakbartum, selalu sombong, selalu angkuh. Terus sebagian fafariqan kadzabtum ya, sebagian itu
mendustakan itu tahu tapi tidak mau mengambil, bahkan menutupinya. Nah ini sejak apa? Baik sejak sebelum Islam maupun setelah Islam. Banyak dalam surat Al-Baqarah maupun surat Al-Imran ayat 91 itu terangkan bahwa orang Yahudi ya, itu selalu mendustakan ayat-ayat Quran ya. Contoh dalam surat Imran 93 ya. Al-Imran 93 di sana apa? Mereka suka mengharamkan yang halal. Karena apa? Dalam kitab Taurat maupun yang lain, bahkan di Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah bahwa tidak ada larangan makanan minuman untuk Bani Israel, tidak ada yang diharamkan. Yang ada yang haram itu karena kemauan Yakub itu sendiri, Nabi Yakub ya, sebagai orang Israel yang nama Israel kan Yakub. Itu mengharamkan bukan karena dapat wahyu mengharamkan ya, tapi bahasa sekarang itu nadar ya. Karena sakit keras lama nadar kalau sembuh tidak makan daging yang berlemak itu aja. Tetapi kemudian anak-anaknya Bani Israel kemudian itu menjadi sebuah keharaman umum. Nah ini satu kedustaan yang pertama itu seperti itu. Nah begitupun dalam ayat yang lain ya, Allah kok mengharamkan Bani Israel tentang apa? Hewan yang berkuku, hewan yang babi dan lain sebagainya. Itu keharamannya bukan karena seperti Islam. Islam mengharamkan makanan itu karena memang bahaya untuk manusia. Tapi yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel itu sebuah hukuman. Karena apa? Hukuman suka mendustakan ayat-ayat Allah melalui kitab-kitab nabi-nabi, suka membunuh nabi-nabi dan lain sebagainya. Maka oleh Allah dikenai haram ini, haram ini, haram ini. Beda dengan Islam, haramnya itu memang asli ya. Karena apa? Haramnya Islam adalah maqasid syariah, sesuai tujuan syariat. Tujuan syariat adalah melindungi manusia ya. Tapi keharaman Bani Israel tentang makanan dan minum itu karena hukuman. Karena apa? Yaitu tadi angkuh, durhaka dan lain sebagainya menjadi ciri bangsa Israel sejak zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Bahkan selanjutnya di sini diterangkan Fafari kontak ketulun ya. Dan sebagian suka membunuh nabi-nabi Allah. Dalam tafsir dan tafsir yang lain, siapa yang dibunuh? Ini ada dua nabi yang dibunuh langsung, yaitu Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria itu pamannya Nabi Isa. Pamannya berarti ibunya Nabi Isa itu keponakannya Nabi Zakaria ya. Berarti apa? Berarti Nabi Isa keponakannya Nabi Zakaria, berarti ya keponakannya. Anaknya keponakan. Nah, Siti Maryam, Siti apa? Maryam benar ya. Itu anaknya Imron yang disebut dalam surah Al-Imran itu. Imron itu saudaranya Nabi Zakaria itu. Lah Yahya anaknya Nabi Zakaria. Nah, dalam tafsir yang dibunuh oleh Bani Israel itu ya Zakaria dan Yahya. Mengapa Zakaria dan Yahya? Siapa yang bunuh? Orang yang beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Kok bisa? Nah itu karena apa? Mereka suka membunuh. Ceritanya apa? Ada anak raja waktu di situ, yaitu Raja Damaskus ya. Raja Damaskus punya anak laki-laki dijojokkan dengan dinikahkan ya, sampai punya 3 istri. Si istri pertama yang ia cintai dia ditolak, dicerai 3 kali sekaligus dengan sumpah ya. Maka jatuh talak kubro, bain kubro. Bain kubro itu apa? Talak cerai yang tidak boleh nikah lagi, kecuali bisa dinikahkan telah dinikahi orang lain, itu boleh dinikahi ya. Karena ini ajaran ini dalam Islam juga sama ya. Berarti tentang talak itu sejak sebelum Islam. Talak itu ada 3 ya, talak roj'i, talak bain suhro, talak bain kubro. Talak roj'i itu talak sih bisa kembali lagi tanpa nikah. Nah, contohnya Mas Teguh lagi emosi karo bojone, wis cerai besok cerai ya. Baik karo marah atau orang marah ngomong cerai. Tapi ngasuh kok
merasa aku salah kok nyerah ya. Selagi belum masa idahnya rampung, lah idah itu berapa bulan? Ya. Wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusina salah satu quru. Gitu. Ya. Orang-orang perempuan yang dicerai hendaknya menunggu salah satu quru. Nah, salah satu quru itu para ulama usul fikih memiliki arti dua. Salah satu quru artinya masa haid 3 kali, berarti 3 bulan. Ya. Atau artinya salah satu quru 3 kali sucinan, ya sama-sama 3 bulan. Ya. Kalau umumnya Mas Teguh menceraikan istrinya baru seminggu, belum sampai 3 bulan, ya, itu tidak harus nikah lagi kalau kepengen rujuk. Cukup ngomong kembali yuk rujuk suami jadi suami istri tanpa saksi pun tidak masalah. Ya. Itu namanya tolak ruj'i. Intinya apa? Selagi belum sampai 3 bulan. Tapi kalau sudah sampai 3 bulan itu nggak bisa rujuk, itu namanya tolak bain suhro. Tapi syaratnya apa? Nikah kembali, ya, nikah kembali. Nah kalau tolak roj'i ada 2 macam tolak roj'i. Pertama roj'i kedua, ya. Maksudnya wis tolak roj'i, tolak sing bisa kembali tanpa nikah, kok diulangi maning, rujuk maning oleh. Tapi kalau sudah 3 kali nggak boleh rujuk, harus nikah kembali. Nah ini kasusnya Nabi Yahya itu gara-gara apa? Anaknya menceraikan 3 kali sekaligus dengan sumpah, demi Allah saya menceraikan istri saya. Tapi di kemudian hari, ya, padahal ini kalau dihitung-hitung masih roj'i ya. Tapi karena diucapkan dengan 3 kali meyakinkan, jadinya tidak talak roj'i, langsung bain kubro. Maksudnya apa? Tidak boleh nikah kembali, tidak boleh rujuk. Nikah kembali syaratnya mantan istrinya dinikahi orang lain dan diceraikan. Tapi diceraikannya bukan rekayasa. Kalau rekayasa namanya nikah tahlil, oleh para ulama haram hukumnya. Hanya rekayasa ben halal itu loh. Ya. Sering terjadi kasus seperti itu ya. Karena mantan istrinya kok nggak nikah-nikah dengan orang lain, nggak cerai lagi gitu ya. Padahal duh kamu nikah itu bekas istri saya, tapi janjiannya sebulan baik. Nah, ben maksudnya bisa kembali lagi, itu haram hukumnya. Para ulama namanya nikah tahlil, itu haram. Nah, gara-gara di seorang perempuan itu atas nasihat ibunya, coba tanya kepada Nabi Yahya. Ya, kasus seperti ini bagaimana? Nikah boleh enggak gitu loh. Nabi Yahya dengan ilmunya, dengan wahyunya mengatakan ya, kamu tidak boleh nikah lagi kecuali kamu dinikahi orang lain dan diceraikan. Dengan jawaban Nabi Yahya seperti itu, perempuan itu kecewa gitu. Karena apa? Masih mencintai anaknya raja. Dan yang menceraikan kan anaknya raja, jadi bisa kembali. Beda kalau yang menceraikan pihak perempuan. Ya. Itu nggak ada roj'i-roj'ienan. Ya. Namanya khulu ya. Itu kalau bahasa pembalap rapak istilahnya ya. Nah itu nggak bisa kembali ya. Dan tidak ada idah-idahan ya. Tapi kalau yang menceraikan laki-laki, nah, jawaban Nabi Yahya itu mengecewakan, sehingga seorang perempuan itu menghadap ke raja. Rajanya di situ berarti maratuannya, yang anaknya juga ingin kembali. Rajanya, bagaimana dibunuh saja Pak Yahya, padahal nabinya sendiri gitu loh ya, ngimani gitu loh. Pati-pati tanya hukum kepada Nabi Yahya kan beriman ya. Disuruh bunuh ya. Rajanya enggak berani ya, nabi kok. Tapi tidak ada cara lain ya, karena anaknya kepengen nikah lagi, anaknya raja itu. Kok jawabannya Nabi Yahya kalau ditanya jawabannya sama ya, kamu tidak boleh nikah kecuali nikah dengan orang lain dulu dan cerai. Akhirnya kecewa berat, atas saran ibunya dia dibunuh saja. Akhirnya rajanya akhirnya takluk mau membunuh Yahya, akhirnya dibunuh ya, dengan terpenggal. Anehnya setelah dipenggal ya, dia tetap ya dibawa oleh anak perempuan itu, diserahkan ke rumah walaupun sudah mati ya, atas mukjizat Allah. Di saat dipotong itu yang keluar kalimat satu sama, kamu tidak boleh menikah kecuali kamu menikah lagi dengan orang lain
padahal sudah dipotong lehernya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Si perempuan yang merekayasa membunuh itu akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah sampai seleher sebau. Maksudnya kayak ambles dewek tangan. Setelah ambles dikembalikan seperti semula, ya. Terus ambles lagi sampai-sampai ibunya itu apa? Kasihan, ya. Biar ada bekas anak saya, maka anaknya disuruh dipotong, ya, oleh ibunya. Ya. Nah, konon, ya, dia disimpan di masjid di Damaskus, ya. Setelah beberapa tahun kemudian ada raja Babilonia, raja Irak, ya, yang bernama Nebukadnezar, itu terkenal ya namanya itu, ya, kadang sudah difilmkan, ya. Ya, seorang raja hebat Irak, ya, itu datang ke Damaskus, ya. Di situ menemukan darah-darah nabi yang pernah dibunuh. Ada beberapa tafsir yang berbeda. Salah satu penafsir mengatakan itu darahnya Nabi Yahya, tapi ada yang mengatakan itu darah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Apa? Darahnya umub, padahal matinya sudah berhari-hari. Darahnya umub, peluk-peluk, ya. Sampai-sampai raja dari Irak itu mengatakan ini ulah, ya, kemarahan Allah sehingga darahnya umub. Akhirnya apa? Raja Irak itu membunuh Bani Israel sampai 70.000. Dan sampai 70.000 pun tidak surut umubai darahnya Nabi Musa maupun Zakaria itu. Ya. Akhirnya apa? Datang Nabi, ya, sebagaimana tadi di dalam ini, ya, yaitu apa? Allah selalu mengusulkan menambah nabi-nabi berikutnya gitu, ya. Salah satu nabi yang bernama Yeremeh, ya. Yeremeh, ya, ada mengenai itu istilah Bani Ibrahim, karena nabi jumlahnya banyak, ya, ratusan, ya. Kalau Rasul hanya 25, tapi nabi ada yang diketahui namanya, ada yang tidak diketahui namanya, konon sampai 414 nabi. Nah, salah satu nabi yang dikenal di masyarakat Islam maupun non Muslim yaitu Nabi Yeremeh. Yeremeh merasa khawatir Bani Israel terbunuh sampai 70.000. Karena apa? Darah Nabi itu masih marah gampangnya, ya, atas karena Allah, mujizat Allah. Ada minta, darah, atas izin Allah, engkau telah membunuh 70.000. Mintalah atas izin Allah, kamu berhenti. Aja umum maksudnya. Akhirnya apa? Ya karena doa Nabi, ya, akhirnya apa? Rerep, akhirnya berhenti pembunuhan. Bayangan sampai 70.000, ya. Ini Israel saat ini membunuh baru berapa, Pak? 4 juta, ya? 4.000, ya? Itu belum seberapa. Ya memang kalau dilihat sejarah wilayah Palestina, wilayah Damaskus, wilayah Bani Israel, Pak. Ya. Itu wilayah asli Bani Israel sejak Nabi Musa. Itu wilayahnya ubak-ubak. Nah, Palestina, Damaskus itu situ. Ya selalu terusir terus itu, ya. Ya kan, Pak? Ya karena Allah dalam ayat tadi dilaknat oleh Allah, ya. Karena apa? Ya tadi salah satu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang haram, mendustakan kitab yang diyakini dari Allah tapi tidak mengamalkan baik sebelum Islam maupun setelah Islam, maka dilaknat oleh Allah. Kehidupannya selalu seperti itu, terusir, ya. Nah, mengapa sampai ke Palestina sekarang itu tahun 1914, ya. Karena waktu itu Inggris menjajah Palestina, ya. Perang salib itu istilahnya, ya. Karena di Eropa nasib Yahudi kan tersisih, ya, Nazi gitu, ya. Nah, orang Inggris kasihan. Ini suatu bangsa tapi tidak punya negara. Nah, dilalah Inggris jajah Palestina. Ada orang-orang Yahudi di Eropa ditawari, "Dah kamu pindah saja, saya tak beri tanah untuk kamu," yaitu Palestina. Ya. Itu tahun 1914 baru mulai menjajah Palestina. Yang waktu itu jumlahnya sedikit, ya, hanya beberapa titik wilayah. Kalau sekarang tinggal sepertiga saja yang dikuasai Israel. Maka anehnya lagi yaitu tadi
sombongnya luar biasa kemarin yang baru itu Sekjen PBB yang mengatakan ya Israel kejam, Israel justru terima malah menuntut Sekjen PBB-nya kon mundur kan aneh. Ya itu karena ya itu Zionis ya seperti itu ya. Nah, konon cerita Nabi Yahya kemudian ditemukan setelah sekian tahun ternyata terpendam di tembok, bawah tembok masjid di Damaskus. Ya, ada yang mengetahui terus diangkat, ternyata apa? Seolah-olah baru mati tadi pagi. Masih seger. Tetesan darahnya masih, padahal sudah bertahun-tahun. Karena sudah terpendam itu loh. Ya, itulah satu kekuasaan Allah ya. Ini kaitannya hanya masalah sepele ya, yaitu tentang tolak bain kubro. Nah, ini sebuah ilmu fikih ya. Di sini tadi saya sisipkan ilmu fikih ya. Maka kalau mudah-mudahan tidak terjadi, tapi barangkali ada tetangga atau teman kadang tidak paham cerai, saya sering Pak ya. Ada klien datang orang paham cerai itu seperti apa. Dia sudah bercerai berkali-kali tak terhitung, tapi orang merasa nggak cerai gitu kan ya, karena ketidaktahuan itu ya. Berarti kan mereka hubungan haram tapi tidak tahu itu, tidak disadari karena tidak tahu ilmu tentang perceraian ya. Jadi perceraian ada 3, cerai roj'i, cerai yang bisa nikah tanpa nikah ya, maksudnya kembali hubungan suami istri tanpa nikah. Menurut Imam Syafi'i harus disaksikan, rujuknya itu harus disaksikan, entah itu mertua entah saudara, tapi mazhab lain tidak harus disaksikan, cukup ngomong aku kembali jadi hubungan suami istri, sudah sesat selagi belum masa idahnya rampung. Masa idahnya 3 bulan, berarti selama belum 3 bulan, makanya baru 2 bulan setengah kembali nggak usah nikah, itu namanya tolak roj'i ya. Terus tolak bain suhro ya. Tolak yang sampai idah itu selesai masih cerai ya. Ya. Makanya cerai sampai 1 tahun kepengen kembali lagi itu boleh nikah, tapi memperbarui akad nikah, berarti nikah kembali ya. Terus tolak bain kubro itu bisa setelah tolak bain suhro tadi ya, tapi kalau cerai maning ya bisa jadi tolak bain kubro, syaratnya harus nikah dengan orang lain baru bisa nikahi, atau mengucapkannya sekali tapi langsung jatuh tolak bain kubro. Contoh saking dengan sumpah, saya sumpah tidak mencerai kamu dan tidak akan mengulangi lagi dengan kamu, berarti kan itu sudah walaupun seucapan ya, itu maknanya sudah bain kubro ya, tanpa melalui bain suhro. Nah ini nggak bisa nikah kecuali sudah jadi randanya orang lain. Nah ini terjadi pada Nabi Yahya, ditanya seperti itu, jawabannya tetap seperti itu sampai-sampai walaupun mati dia masih bisa menjawab seperti itu. Ini cerita pada ayat ini. Wa fariqan taqtulun, juga Nabi Zakaria. Wa qalu qulubuna khulf ya, mereka selalu berkata ya, mengapa mereka mendustakan ayat-ayat kitab-kitab yang dibawakan Rasul. Jawabannya sepele, khuluf, hati kami tertutup ya. Oleh Allah ya, tidak tertutup. Bal la'anahumu wa bikufrihim faqalilan ma yu'minun, tapi karena Allah sudah mengutuk mereka ya. Maksudnya suara kesempatan gitu ya, saking kebangetan si karakternya ya. Bikufrihim, karena mereka karena mereka menutupi kebenaran, tahu ada kebenaran tetapi mereka menolak. Seperti tadi kasus orang perempuan itu kan, dia ngimani kepada Nabi Yahya ya, ngimani kepada ajaran Nabi Musa Isa, tetapi karena keinginan dirinya tidak dituruti ya, maka dia menutupi kebenaran yang ia yakini. Nah ini para ahli tafsir, ini kaitannya bukan hanya pada masa sebelum Islam, juga setelah Islam, yaitu tadi yang saya sebutkan kasus sebelum Nabi diutus ya, ke Madinah ya. Belum ke Madinah, orang Yahudi tahu ada Nabi ya, dan tahu ajaran Quran ya. Sehingga waktu sebelum ke Madinah, di Madinah itu suku-suku selalu ribut tukaran. Ada 2 suku yang paling kuat, yaitu suku Aus dan suku Khazraj,
dan orang Yahudi mendoakan dua suku itu dimenangkan dengan suku lain yang kafir. Sampai-sampai doanya menyebutkan atas nama Nabi Muhammad. Mengapa membenarkan? Karena di Taurat telah dijelaskan tentang Nabi Muhammad. Tetapi setelah Nabi datang, ya, dia nggak mau ngimani gitu loh. Ya berarti kan menutup diri atas kebenaran yang ia yakini gara gengsi, ya. Gara-gara gengsi, akhirnya dia malah ayat ini bikufrihim faqalilam ma yu'minun, hanya sedikit yang beriman. Ya. Maka pada kasus di Madinah, ya, setelah perjanjian piagam Madinah, tapi orang Yahudi mengingkari perjanjian itu, akhirnya kan diusir oleh Rasulullah. Ya. Hanya sedikit yang beriman, hingga dia tetap tinggal di Madinah. Faqalilam ma yu'minun. Terus walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqal lima mahum wa kanu min qablu yastaftihuna alladzina kafaru. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab yaitu Al-Qur'an, berarti ayat ini menerangkan setelah Rasul, ya. Kalau tadi sebelum Islam. Maka ketika datang kepada Bani Israel kitabun, maksudnya Al-Qur'an, min indillahi, ya, dari sisi Allah, musaddiqun lima mahum, yang membenarkan ajaran Taurat dan Injil, ya, karena Al-Quran itu tidak pernah menyacat kitab-kitab sebelumnya, selalu membenarkan. Karena apa? Sebagian isi Al-Quran adalah isi Injil dan Taurat. Ya contohnya tadi tolak itu kan Al-Quran, tapi sudah ada di ajaran sanad dan lain sebagainya. Ini yang beda apa? Beda syariatnya saja. Ada 10 syariat dalam Taurat maupun Injil. Ya. Apa itu? Berbakti kepada orang tua, tidak boleh minum khamr, ya. Terus tidak boleh menyekutukan Allah. Terus apa lagi? Itu ada 10. Ya. Dan itu. Kalau akidahnya sama persis, ya. Akidahnya sama persis. Mengapa kok sekarang jadi beda? Yaitu sebagaimana tadi, wawailul ladzina yaktubuna alkitab bi aydihim, ya. Bi aydihim summa yaqulu hadza min indillah. Ya, mereka menyisipkan, ya, yang ada berita tentang kebenaran Islam, tentang Nabi dibuang, ya. Karena dari 12 kitab itu yang masih kokoh tidak menghapus tentang berita Nabi Muhammad hanya satu, yaitu kitab Injil Barnabas, ya. Tapi itu disimpan, dirahasiakan sekarang, nggak bisa dikonsumsi umum, ya. Ya anehnya yang benar tidak dikonsumsi, ya. Padahal mereka benar ngakui, ya. Ya, tapi karena itu tadi kadzabtum, mendustakan. Wa kanu min qabl yastaftihuna alladzina kafaru, ya. Dan mereka sebelumnya adalah meminta kemenangan alal ladzina kafaru, yaitu tadi disebutkan mereka minta kemenangan suku Aus dan suku Khazraj. Tapi mereka akhirnya apa? Walamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Justru setelah ketemu Nabi Muhammad, setelah ada Al-Qur'an, kafaru bi. Ya, maka di sini alasannya yang membuat Allah melaknat. Falaknatullahi alal kafirin. Inilah yang menjadi Allah murka, ya. Karena tadi suka angkuh, membohongi diri atas kebenaran Rasulnya dan utusannya, dan suka membunuh, ya. Mendustakannya banyak sekali, mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal. Tuh. Padahal mereka tahu. Maka di sini falaknatullahi alal kafirin. Ya. Maka orang Yahudi itu bukan dikatakan sebagai ahli kitab lagi setelah Islam, ya. Maka sebutannya alal kafirin. Mengapa dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan orang Islam boleh mengawini ahli kitab? Ya, mungkin pernah dengar ya Pak ya? Ya. Ada memang ulama mengatakan orang Islam boleh mengawini ahli kitab. Ya. Itu ahli kitab yang mana? Ya. Kalau ahli kitab setelah mereka mendustakan, merubah, maka Allah bukan ahli kitab lagi, tapi alal kafirin. Mereka orang-orang kafir. Ya. Ini mereka dilaknat. Falaknatullah. Apa yang terjadi?
hidupnya tidak akan tenang dimanapun mereka berada itu, ya. Selalu terusir terus, ya. Ini kalau nanti akhir zaman mereka juga akan terusir dari Palestina oleh orang-orang Muslim yang kuat, ya. Karena dalam hadis ada pembela satu yaitu pohon gorgot, ya. Pohon yang berduri nanti yang akan melindungi orang Yahudi. Karena mengapa melindungi? Tanahnya itu apa? Daunnya itu lebat dan berduri, ya. Jika orang nyari orang Yahudi bersembunyi itu sulit, ya. Kalau nggak pernah di internet buka pohon gorgot, pohonnya berduri tapi lebat, ya. Itu pohon-pohon yang lain nanti akan membuka rahasianya, ya. Pohon-pohon semua yang dikelilingi Yahudi akan menunjukkan ini di sini orang Yahudi, ya. Nah karena nanti akhir zaman dengan datangnya Imam Mahdi, ya, yang mereka akan membinasakan. Tapi sebelum itu yang membinasakan bukan Imam Mahdi turun akhir-akhir, ya. Tapi nanti di Palestina akan dimenangkan orang Muslim, ya. Maka ini sunatullahnya selalu ada proses perang panjang, ya. Nah, maka itulah salah satu mengapa tanah Palestina diberkahi Allah sebagaimana surat Al-Isra, ya. Subhanalladzi asra bi abdil laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mengapa salah satu keberkahannya? Yaitu di sana ada ujian berat orang Yahudi. Mengapa demikian? Kok perang kok dikatakan keberkahan? Allah memberi jawaban juga dalam surat Al-Baqarah, yaitu yang berbunyi kutiba alaikumul qital, telah kutetapkan perang. Qital itu perang, ya. Wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Di situ banyakkan orang mengira perang itu tidak baik, tidak enak, ya, tidak disukai. Itu ayat itu orang. Tetapi Allah wa huwa khairul lakum, itu adalah baik untukmu, ya. Maka di ayat berikutnya wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Padahal kamu kebanyakan mengira yang baik itu ya bukan perang itu, ya. Tapi Allah jawabannya adalah wa huwa syarrul lakum, padahal itu bukan kebaikan untukmu. Maksudnya apa di sini? Toh orang-orang Palestina selalu diberkahi oleh Allah, ya. Dalam hadis juga banyak tentang keistimewaan orang Palestina, orang Syam, orang Yaman itu kan suatu bangsa yang diistimewakan dalam Islam. Mengapa? Yaitu sangat tumbuh orang yang selalu membela Islam dengan rela nyawa, tidak ada masalah, ya. Itu ada kasus seorang perawat, anak kabar suaminya sudah terbunuh. Yang terjadi bukan nangis, malah bersyukur bangga suaminya syahid, ya. Maka bahkan anak-anak kecil itu di YouTube itu, ya, suatu kebanggaan tersendiri, saya ingin syahid seperti bapaknya. Ya itu karena apa? Allah memuliakan menjadi mati syahid, ya. Itu salah satu. Maka Allah menjawab itu, ya. Wa asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum. Walaupun kamu mengira itu tidak baik, tapi di sisi Allah baik. Baiknya apa? Banyak sekali di sana, ya. Banyak sekali diuji langsung dengan kondisi yang sangat pahit, tapi mereka akidahnya semakin kuat, ya. Itu di YouTube ada anak kecil umur belum 12 tahun tapi akidahnya tentang Islam sangat luar biasa karena kondisi yang, ya, dibangun oleh suasana yang seperti itu. Tidak ada rasa takut mati, ya. Semua apa? Saya akan korbankan hidupku, nyawaku untuk Allah, gitu, ya. Anak kecil lo bisa punya keyakinan seperti itu, ya. Jadi salah satu berkahnya di situ, ya. Berkah berikutnya apa? Karena sekarang di embargo, pendidikan sulit diakses, ya. Selalu perang, apa yang terjadi? Ya. Anak-anak mereka dididik oleh dirinya sendiri, oleh bapak ibunya. Yang bisa dididik hanya dengan Quran, ya. Setiap hari hafalan di rumah, maka terjadi apa? Minimal dalam satu keluarga itu ada yang hafal. Kalau nggak ada yang hafal, keluarga di sana malu. Ini berdasarkan orang Palestina yang sering kadang ke Indonesia gitu. Itu ceritanya begitu, ya. Maka rata-rata anak di sana hafal Quran. Itu justru dalam kondisi yang sangat berat, ya. Tapi justru Indonesia serba aman, malah apa? Banyak melalaikan perintah-perintah Allah, ya.
banyak mati sia-sia, mati gelut, mati macam yang matinya di mata Allah sia-sia gitu mati di tengah jalan kebut-kebutan. Justru yaitu salah satu janji Allah memang luar biasa sebagaimana dalam surat Isra. Ini maka Allah falaknatullahi alal kafirin. Ya, maka di sini Allah melaknat orang-orang kafir. Kafir di sini khususnya adalah orang Yahudi ya. Dan ini ternyata sampai setelah Rasulullah meninggal, orang Yahudi selalu masuk menghancurkan Islam. Salah satunya apa? Menghancurkan sistem khilafah, sistem kekhalifahan yang terakhir di Turki. Siapa yang merekayasa? Dia ngaku Muslim, yaitu yang sekarang dibanggakan oleh kaum sekuler, yaitu bapak pendiri Turki modern, ya, Kemal Atatürk. Dia orang Yahudi, tapi biar tidak ketara, ya, dia langsung memerdekakan Turki bukan menjadi negara khalifah, tapi negara yang demokratis pertama di negara Islam, sehingga menjadi ikon demokrasi di dunia, selalu dibanggakan jadi pahlawan. Tapi di sana sendiri, ya, yang tahu sendiri Kemal Atatürk itu siapa? Wah, dia orang Yahudi ternyata, ya. Menyusup pura-pura menjadi orang Muslim. Setelah memiliki kekuasaan, dirubah sistem pemerintahannya. Nah, konon sampai saat ini baunya luar biasa menyengat. Ya, itu sebagai tanda Allah menghukum orang-orang yang merubah hukum Allah. Walaupun di mata manusia mereka harum namanya, tapi di mata Allah, ya, Kemal Atatürk itu konon yang namanya minyak wangi di kuburannya selalu ya disirami minyak. Karena apa? Baunya bacin. Ini satu bukti nyata, dan matinya juga sangat sengsara, sangat sengsara sekali, dimana badan rasanya panas semua, kulitnya melempuh, gosok. Itu dari beberapa catatan sejarah orang-orang Turki. Nah, ini yang terjadi. Berapa menit? 50 menit. Itu mungkin masih banyak ayat-ayat yang kaitannya Yahudi. Di sini berapa lembar, banyak ayat-ayat yang menerangkan, tapi itu sekilas yang bisa saya berikan sebagai wawasan, yaitu tentang Allah melaknat orang-orang Yahudi karena tadi suka mendustakan ajaran yang ia yakini benar, tapi dia dustakan, dan suka membunuh para nabi, dan suka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu ada dalam surat Al-Imran ayat 93. Juga lain-lainnya. Itu sementara yang bisa saya berikan. Mitil, ya. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan bertanya kalau ada. Seperti biasa, ya. Masjid gereja tertua di Gaza